Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Indra Maulana, mahasiswa Stenobel Indonesia Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup ekonomi. Mungkin langsung saja, mari kita simak materinya. Baik, sebelum memasuki materi ruang lingkup ekonomi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan, baik dengan uang ataupun tanpa uang, menggunakan sumber-sumber yang terbatas dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif atau positive economics menjelaskan dan memprediksikan fakta dalam perekonomian, memusatkan perhatian pada pernyataan what is dan what would happen if serta isu-isu kebijakan. Sedangkan ilmu ekonomi normatif atau normative economics adalah ilmu mempertimbangkan etika, norma, religi, dan preskripsi. Baik, sekarang kita masuk ke ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup mikro dan makro sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang jelas. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga atau price theory. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititikberatkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Selanjutnya adalah ekonomi makro. Seperti yang kita ketahui, ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau aggregate, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan.